Mulai. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wasalamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk pada kajian rutin kita, kajian online kita yang membahas tentang dua pembahasan. Yang pertama pembahasan tafsir Al-Quranul Karim dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian sekarang surat Al-Baqarah. Yang kedua pembahasan tentang Kitabul Jami', hadis-hadis yang berisi tentang akhlak, adab, doa, zikir, dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan dari kita orang-orang yang selalu istiqamah menuntut ilmu agama Allah dan mengamalkan ilmunya, dan Allah Azza wa Jalla berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim setelah terakhir sudah kita bahas tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sampai ayat kelima. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas ciri-ciri orang-orang yang kafir. Ciri-ciri orang-orang yang kafir. Dari 5 ayat pertama, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang ciri-ciri sifat-sifat orang yang bertakwa dan sudah kita jabarkan satu persatu. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang kafir. Ayat ke-6 dan juga ayat ke-7. Ayat ke-6 dan juga ayat ke-7. 2 ayat. Dan nanti setelah ini yang paling panjang Masya Allah dan paling banyak, yaitu ciri-ciri orang-orang munafikin. Ciri-ciri orang-orang munafikin. Yang sangat luar biasa banyaknya Masya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita baca ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka, engkau ya Muhammad berikan peringatan atau tidak engkau berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Subhanallah. Ayat ini bukan berarti menunjukkan kita tidak perlu berdakwah kepada orang-orang kafir. Tidak, salah. Karena kalau sekilas kita lihat, seakan-akan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja ya Muhammad, engkau dakwah kepada mereka, engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tetap kafir. Bukan maksudnya bahwa kita sama sekali tidak menyampaikan agama ini kepada orang-orang kafir. Kalau gitu nggak ada dakwah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali dakwah di kota Mekah, mana ada yang beriman kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah manusia, maka masuklah as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama-tama masuk dalam Islam, Abu Bakar, kemudian Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, Bilal bin Rabah, dan seterusnya. Nah, itu kan sebelumnya jahiliyah, betul ya? Sebelumnya musyrikin. Itu menunjukkan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir pada hakikatnya kan gitu, kepada orang-orang kafir.
Nah, sekali lagi saya katakan ayat ini bukan menunjukkan bahwa kita tidak boleh berdakwah kepada orang-orang kafir atau sama aja bohong gitu, berdakwah sama orang-orang kafir. Salah, bukan itu maksudnya. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memang Allah tabaraka wa taala sudah tutup hati mereka. Nanti lebih jelasnya ketika ayat ketujuhnya tuh. Lebih jelas ayat ketujuhnya nanti. Ada orang-orang yang Allah tabaraka wa taala memang sudah kunci hatinya mati. Sehingga ayat apapun yang disampaikan kepada orang seperti ini nggak ada pengaruhnya sama sekali. Mereka tetap tidak beriman. Engkau berikan peringatan kepada mereka ya Muhammad, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka ya Muhammad, sama saja mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Contohnya Abu Jahal. Betul ya? Contohnya musyrikin Quraisy, sebagian mereka yang mati dalam keadaan kufur, terutama orang-orang yang musyrikin Quraisy yang mati di perang Badar. Mereka tahu al-haq, mereka tahu kebenaran. Bukan nggak tahu, mereka tahu subhanallah. Tapi ternyata banyak dari mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Abu Talib mati dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang disinyalir di dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau ya wahai Muhammad berikan peringatan kepada mereka atau tidak berikan peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman. Nah ini nih orang-orang kayak gini nih. Abu Jahal dan konco-konconya, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Talib, dan seterusnya. Itu orang-orang yang memang Allah Azza wa Jalla sudah kunci mati hatinya. Nanti kita sebutkan di ayat yang ketujuh lebih jelas, subhanallah. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan di sini innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Apa itu kafir? Apa itu kufur? Kufur menurut bahasa kata para ulama adalah menutupi. Kufur menurut bahasa adalah apa? Menutupi. Makanya apa di dalam bahasa Arab petani disebut apa? Kafar. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 20 tuh. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu masfaran thumma yakunu hutama. Allah sebutkan kuffar. Di situ kufar di situ maksudnya adalah para petani. Kenapa? Karena para petani menutupi benih dengan tanah. Ini secara bahasa ya. Kufar di sini bukan para petani semuanya kufur. Para petani semuanya kafir, nggak beriman kepada Allah. Bukan itu. Ini kufur secara bahasa. Kufur itu menutupi. Para petani itu menutupi benih dengan tanah. Betul ya? Ketika orang petani mau nanam itu kan dibuka, kemudian taruh benihnya, ditutup dengan tanah. Nah, disebut kufar, itu maksudnya secara bahasa. Menutupi. Maksudnya apa secara istilah? Orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala tutup hati mereka dari beriman kepada Allah. Nah, makanya secara syar'i, kufur maksudnya adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Azza wa Jalla telah menutupi itu. Menutupi hati mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, baik mereka mendustakan atau tidak mendustakan. Ini kufur menurut syar'i. Tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, baik mendustakan atau tidak mendustakannya. Kufur terbagi menjadi dua. Kita akan bahas panjang lebar ya tentang masalah kufur ini. Kufur terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama kufur akbar, yang kedua kufur asgar, kufur besar dan kufur kecil. Kufur akbar itu kufur besar dan kufur asgar, kufur kecil. Kufur besar adalah kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur akbar, kufur besar adalah
kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu kufur akbar. Sedangkan kufur asghar adalah kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur asghar atau kufur kecil, kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, atau biasa disebut juga kufur amali, amal perbuatannya kufur. Berbeda dengan kufur yang pertama, kufur i'tiqadi, keyakinannya, i'tiqadnya, akidahnya kufur. Kalau yang pertama itu kufur akbar, kufur besar. Tapi kufur yang kedua, kufur asghar, kufur kecil atau kufur amali adalah orang-orang yang melakukan amal-amal kufur. Kufur amali itu dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tapi tidak sampai derajat kufur akbar. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Yang pertama dulu, kufur akbar. Kufur akbar kata para ulama ada 6 jenis. Ada 6 macam. Kufur akbar atau kufur besar itu ada 6 macam. Yang pertama namanya kufur takdzib. Takdzib dari kata-kata kadzib. Kadzaba, dusta. Kufur takdzib. Ya, kufur karena mendustakan. Yang pertama kufur takdzib. Kufur karena mendustakan. Apa maksudnya? Kufur ini adalah kufur karena mendustakan Allah, Al-Quran, Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati, lisan, dan perbuatan. Makanya disebut takdzib. Takdzib itu mendustakan. Karena kufur jenis yang pertama ini, mereka adalah orang-orang kafir yang mendustakan Allah, mendustakan agama Islam, mendustakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan Al-Quran dengan hati mereka, lisan mereka, dan juga amal perbuatan mereka. Kufur takdzib. Kufur karena mendustakan. Dalilnya diantaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat ke-8 dan juga 9. Surat Al-Mulk, surat Tabarak ayat 8 dan 9. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir meledak neraka itu karena marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalamnya, maka penjaga-penjaga neraka tersebut bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada pemberi peringatan kepada kalian di dunia? Qalu, mereka mengatakan, bala. Benar, sudah ada, sungguh telah ada. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tapi apa kata mereka? Fakadzdzabna, tapi kami dustakan mereka. Kami dustakan pemberi peringatan ini nih. Nabi, Rasul, Da'i, siapapun itu. Pemberi peringatan kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kalian sebenarnya di dalam kesesatan yang nyata, yang besar. Subhanallah. Ya, ketika orang-orang kafir masuk ke neraka, para penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum nadhir? Apakah tidak datang pemberi peringatan kepada kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan betul, datang pemberi peringatan kepada kami. Maka tetapi apa? Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Sungguh datang pemberi peringatan kepada kami, tapi kami dustakan pemberi peringatan itu. Allahu Akbar. Ini pelajaran besar bagi diri kita semua. Ikhwan, ini bukan hanya kufur nih. Ketika datang kepada diri kita, qala Allah wa qala Rasul, jelas ilmu, dalil, Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh sama sekali kita mendustakan, ikhwan. Hanya gara-gara hawa nafsu kita. Nggak boleh kita menolaknya dengan hawa nafsu kita. Hati-hati nih, salah satu kekufuran karena mereka mendustakan
orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama ini, mendustakan para rasul, mendustakan Allah tabaraka wa taala, menjadikan mereka masuk ke neraka Allah. Kufur takdzib. Kufur yang pertama kufur karena mendustakan. Ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ankabut surah 29 ayat 68. Surat Al-Ankabut surah 29 ayat 68. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya. Subhanallah. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat-tempat bagi orang-orang kafir? Allah sebutkan apa? Siapa orang-orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya? Ya, takdzib. Dia mendustakan. Datang kepadanya al-haq, kebenaran, didustakan. Enggak benar itu. Padahal dia tahu mungkin dalam hatinya. Enggak. Dia tolak itu, didustakan dengan hatinya, didustakan dengan lisannya, didustakan dengan amal perbuatannya. Kufur takdzib. Kufur karena mendustakan. Sekali lagi saya katakan, hati-hati bagi kaum muslimin ketika ada ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita, kemudian kita dustakan itu semua. Na'udzubillah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika seseorang menolak syariat, salah satu saja syariat dari agama ini, karena hawa nafsunya, karena syahwat buruknya, dia sedang berada di tepi jurang kebinasaan. Dia sedang berada di tepi jurang apa? Kebinasaan. Nggak boleh sama sekali kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama ini. Satu saja nggak boleh, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Itu jenis yang pertama, kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Yang kedua, jenis yang kedua, tadi ada 6 ya, betul ya. Kufur yang kedua namanya kufur juhud. Jim, ha, waw, dal. Juhud. Juhud. Pakai ha ya, jangan pakai ha. Bukan pakai ha besar, beda artinya soalnya. Pakai ha kecil. Kufur juhud. Apa itu? Disebutkan oleh para ulama, kufur juhud adalah meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, tetapi mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Tapi mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Jadi ketika seseorang meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, tetapi mendustakan dengan lisan dan perbuatannya, itu kufur juhud. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini tentang kufurnya Fir'aun nih, ikhwan. Kufurnya Fir'aun ini. Meyakini dengan hatinya, tapi nggak mau beriman kepada Allah dan juga Nabi Musa. Mendustakan dengan lisan dan amal perbuatannya. Surat An-Naml ayat ke-14. Surah 27 An-Naml ayat ke-14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkari, juhud ini mengingkari. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Allahu Akbar. Hati mereka nggak bisa bohong. Hati mereka meyakini kebenaran tentang Islam, tentang agama ini, tentang Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, tapi mereka mengingkari dengan lisan dan perbuatannya karena kezaliman dan kesombongan. Ya, Fir'aun sombong luar biasa, zalim luar biasa. Mereka ya kemudian apa? Fir'aun mengingkari dari Allah tabaraka wa taala dan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana akhir kesudahan dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Lihat Fir'aun tenggelam di Laut Merah, habis luar biasa. Bersama bala tentaranya semua. Baru mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Telat sudah. Nyawanya sudah
kerongkongan. Nauzubillah min dzalik. Ini juhud. Kufur juhud. Kufur ketika dia mengingkari dengan lisan dan perbuatannya walaupun hatinya meyakini kebenaran Islam. Kufur juhud ini kata para ulama ada dua macam. Kufur juhud itu ada dua macam. Yang pertama juhud mutlak, yang kedua juhud muqayyad. Yang pertama juhud mutlak, yang kedua juhud muqayyad. Apa itu juhud mutlak? Mendustakan atau mengingkari Islam dengan lisan dan perbuatannya secara menyeluruh. Nggak ada terkecuali. Secara menyeluruh. Dia mendustakan atau mengingkari Islam dengan lisan dan perbuatannya secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Ya, aku Fir'aun tadi contoh, betul ya? Kalau juhud muqayyad, nah ini tertentu. Kalau juhud muqayyad mendustakan atau mengingkari salah satu kewajiban-kewajiban Islam yang sangat jelas. Yang sangat apa? Jelas. Dia mendustakan, dia mengingkari salah satu kewajiban-kewajiban Islam yang jelas. Yang ittifaq diingkari. Ini nggak boleh, perhatikan baik-baik nih, contoh hukum waris. Betul ya? Hukum waris. Oh, nggak ada hukum waris tuh. Kita bagi hukum yang benar aja deh. Hukum yang benar hukum apa? Hukum yang benar hukum Allah, hukum waris kan itu. Enggak. Itu yang lain dia terima dalam Islam, tapi hukum apa waris dia tolak. Atau sebagian naudzubillah min dzalik, oh enggak ada poligami, itu enggak ada dalam Islam poligami ta'addud. Subhanallahil azim. Atau apa lagi tuh? Yang sering luar biasa. Ini luar biasa mendustakan, mengingkari salah satu kewajiban-kewajiban Islam yang jelas nyata luar biasa. Salat enggak wajib itu salat tuh. La ilaha illallah. Puasa Ramadan nih boleh puasa, boleh enggak. Zakat enggak wajib itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat ketika Nabi SAW meninggal, betul ya? Karena dia mereka mengingkari salah satu kewajiban dalam Islam yang sangat jelas. Yang sangat apa? Jelas. Diperangi sama Abu Bakar, bayangkan. Kufur juhud muqayyad. Mendustakan atau mengingkari salah satu kewajiban-kewajiban Islam yang sangat jelas. Zaman sekarang luar biasa banyak nih, naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Sian orang-orang seperti ini. Yang ketiga, kufur ketiga, itu kufur takdzib yang pertama, kufur karena mendustakan. Yang kedua, kufur juhud. Hati mereka meyakini tapi mendustakan dengan lisan dan perbuatan mereka. Kufur juhud terbagi dua, juhud mutlak dan juhud muqayyad. Juhud mutlak adalah mengingkari atau mendustakan ajaran Islam ini dengan lisan dan amal perbuatan secara menyeluruh, nggak diterima secara menyeluruh bagi dirinya. Yang kedua juhud muqayyad, mendustakan atau mengingkari salah satu kewajiban-kewajiban Islam yang jelas. Yang ketiga namanya kufur iba wastikbar. Kufur iba wastikbar. Iba itu enggan. Kufur iba wastikbar. Apa itu? Kufur karena enggan dan sombong. Kufur karena enggan dan sombong. Ini kufurnya iblis nih. Ini kufurnya jenis iblis nih. Iba wastakbar. Wastikbar. Kufur iba wastikbar. Seperti Allah Azza wa Jalla sebutkan, dan nanti insyaallah ta'ala kita akan lewati juga ayat ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, fasajad usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, tunduklah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud? Allah sebutkan nih. Aba wastakbara. Nah, ini kufur iba wastikbar nih.
Iblis ini enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kufur, makhluk yang kafir. Subhanallah. Allah sebutkan sih dong, kekufuran jenis yang ketiga ini kufur iblis karena dan iba wastikbar. Aba wastakbara. Enggan dan sombong. Enggak mau. Enggan, sombong, enggak mau. Kesombongan yang luar biasa. Naudzubillah dari iblis. Hati-hati nih, orang-orang yang enggan dan sombong menolak satu syariat Allah saja karena kesombongannya, karena keengganannya, naudzubillah min dzalik, bisa jatuh kepada kekufuran. Walaupun nanti kita akan bahas, tidak sembarangan mengatakan orang lain itu kufur. Tidak sembarangan mengkafirkan kaum muslimin, nggak boleh. Nggak seperti khawarij, nggak seperti teroris zaman sekarang nih, betul ya? Dengan mudahnya mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Bedakan antara fi'il dengan fa'il. Bedakan antara perbuatan dengan orang. Yang kita sebutkan ini semua ini perbuatannya nih. Dan juga orangnya ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya iblis, contohnya Fir'aun. Itu jelas orang-orangnya. Memang Allah sebutkan kufur. Tapi di sini yang kita sebutkan kufur takdzib, kufur juhud, kufur iba, wastikbar, itu fiilnya, perbuatannya perbuatan kufur. Orangnya belum tentu kufur, bisa difahami? Orangnya belum tentu kufur. Nanti kita akan bahas di antara syarat-syarat orang tersebut bisa dikatakan kufur keluar dari Islam. Dan pembahasan seperti ini pembahasannya ulama, bukan pembahasannya kita nih orang awam, penuntut ilmu, bukan. Dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin, bukan, salah. Nah, banyak orang berlebih-lebihan di sini nih. Sehingga apapun kemudian dikafirkan, pemerintah dikafirkan, apalagi tuh. A'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Yang kita bahas ini fiilnya, perbuatan kekufuran. Adapun orangnya, ketika dia seorang muslim, maka kita hukumi dia secara zahir seorang muslim. Ketika dia melakukan kekufuran jenis ini, bisa jadi kemudian karena dia bodoh dan seterusnya. Bedakan antara fi'il dengan fa'il, perbuatan dengan orangnya. Yang kita bahas ini fi'ilnya, perbuatannya. Adapun orangnya yang memang Allah sebutkan kafir dalam Al-Quran, kita sebutkan. Jadi iblis, Fir'aun, betul ya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, jelas kalau itu. Disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah orang-orang yang kafir, jelas. Adapun kalau dia seorang muslim, maka tidak boleh dengan sembarangan kita mengkafirkannya. Babut takfir, babul khatir. Bab kafir mengkafirkan ini bab berbahaya, nggak sembarangan. Bukan ranahnya para penuntut ilmu, bukan ranahnya orang awam, tapi ranahnya ulama. Dan kita seorang muslim mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, bukan mengeluarkan orang satu persatu dari Islam, betul ya? Ini kufur yang ketiga, yaitu kufur iba, wastikbar, enggan dan sombong, yaitu kufurnya iblis yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang keempat, kufur syak, kufur karena ragu. Kufur karena ragu. Kufur karena ragu. Dan jelas ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tidak ada keraguan sama sekali dalam agama Allah ini. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam menjalankan agama Allah. Tidak ada keraguan dalam beriman kepada Allah, Rasulullah, Al-Quran, Islam. Tidak ada keraguan sama sekali. Itu orang yang beriman. Bahkan keyakinannya sangat kokoh kuat dalam hatinya. Bukan ragu mereka, enggak. Contoh kufur syak ini ragu nih. Setelah kematian kayaknya nggak ada tuh kebangkitan, dihisab, di mizan, surga, neraka. Ini ragu nih, syak nih. Syubhat, na'udzubillah nih. Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang beriman. Sebelum kita sebutkan tentang kufur syak, kita sebutkan ciri orang yang beriman, kebalikan dari ini nih. Iman itu kan yakin, dari kata-kata yakin, iman, betul ya? Yakin, meyakini, yang ikrar, yang menancap dalam hati seseorang, itu iman. Kalau ragu, bukan iman namanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Al-Hujurat surat 49 ayat 15. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat ke-15. Allah mensifati orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman, ya Allah menggunakan kata-kata innama. Saya sering katakan kata-kata innama ini apa? Uslubul hasr awil ikhtisas, gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Sesungguhnya hanyalah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman nggak masuk dalam ayat ini. Apa cirinya? Alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka. Sedikit saja nggak ada keraguan. Apa bukti dari keyakinan mereka tidak ada keraguan sama sekali? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk keyakinan mereka. Mereka yakin ketika mereka berjihad dengan harta mereka atau jiwa mereka, dan balasannya surga Allah. Yakin itu. Padahal surga nggak kelihatan, gaib. Sebagaimana sudah kita sebutkan di awal surah Al-Baqarah, awal-awal tentang ciri-ciri orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang nggak kelihatan kasat mata dari panca indera manusia. Tapi pasti ada. Contohnya surga, neraka, pahala, dosa, malaikat, Allah, itu gaib semua. Tapi itu pasti ada. Yakin orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, ragu bagi mereka tuh. Ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka adalah orang yang berjihad dengan harta mereka dan juga jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur keimanannya. Mereka lah orang-orang yang benar keimanannya, kata Allah. Ini sih salah satu sifat orang-orang yang beriman. Gak ada keraguan dalam hati mereka sama sekali. Sama sekali. Nah, penting nih, ikhwan. Jadi nggak boleh dalam Islam ada keraguan atau ragu akan agama ini atau ragu dalam sedikit syariat Islam atau satu saja syariat Islam ragu, nggak boleh. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada Al-Quran, yakin kepada ajaran agama Islam, yakin akan perintah dan larangan Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan di antara ciri dari kufur syak ini, Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Surah ke-18 ayat 35 sampai 38. Surah ke-18 ayat 35 sampai 38. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan ia memasuki kebunnya sedang ia aniaya terhadap diri mereka sendiri. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik. Subhanallah. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Temannya yang mukmin berkata kepadanya, apakah engkau kufur? Lihat. Apakah engkau kafir terhadap Rabb yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian Allah menjadikan engkau seorang laki-laki? Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku Rabbi ahada. Tetapi aku percaya, yakin, beriman bahwa dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ragu nih, betul ya? Berbeda dengan temannya tadi yang beriman, yakin, nggak ada keraguan sama sekali. Allah lah Rabbku. Aku tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Ini kufur syak, kufur karena ragu. Sekali lagi saya berkali-kali bilang, ini kita bicara tentang fiilnya bukan fa'ilnya. Perbuatan bukan orangnya. Jadi bukan berarti kita belajar kufur seperti ini setelah itu tunjuk hidung nih. Ini kafir nih, salah, bukan. Kita belajar kekufuran seperti ini yang pertama untuk diri kita supaya kita tidak tercebur pada kekufuran ini. Yang kedua saya katakan tadi apa?
Yang kita sebutkan ini perbuatan kekufuran. Adapun orangnya belum tentu apa? Kafir. Ini saya ulang berkali-kali ini, karena penting nih, subhanallah. Salah satu bibit-bibit khawarij, salah satu masuknya dari sini nih. Pemerintah telah kafir, pemerintah Indonesia, pemerintah ini, semua dikafirkan. Hatta pemerintah Saudi dikafirkan oleh orang-orang khawarij, teroris ini. Na'udzubillah. Akhirnya ngebom sana, ngebom sini, menghalalkan darah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Kita belajar kufur seperti ini tidak lain tidak bukan supaya diri kita tidak tercebur kepada kekufuran perbuatan ini. Yang kelima, kufur i'rad. Kufur berpaling. Kufur karena berpaling. Kufur i'rab. I'rab pakai dot belakang. Kufur i'rab. Kufur karena berpaling. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Thaha ayat ke-124 sampai 126. Surah 20, surat Thaha ayat 124 sampai 126. Kufur karena berpaling. Dia tidak mendustakan, tidak pula membenarkan. Kalau berpaling nih, dia tidak mendustakan, tidak pula membenarkan, tapi dia berpaling. I'rad. Waman dalam surat Thaha surah 20 ayat 124 sampai 126, waman a'rada an dzikri. Lihat kata-katanya a'rada. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, itu berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, berpaling dari agama Allah, berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh bagi dirinya dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Sempit pasti. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, hatinya, hidupnya pasti sempit, ya kan. Walaupun mungkin dunianya luar biasa gemerlap. Kita lihat berapa banyak orang-orang kafir, dunianya luar biasa, terkenal, hartanya banyak, jabatannya luar biasa, mati dalam keadaan bunuh diri. Mengatakan saya nggak bahagia. Betul? Luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena kehidupannya sempit, kata Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta pada dahulu aku di dunia melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Azza wa Jalla berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan kalian mengabaikannya, i'rad. Dan kalian mengabaikannya. Maka begitu pula hari ini kalian akan dilupakan, kalian akan diabaikan. Subhanallah. Ini kufur i'rad. Kufur karena berpaling, mengabaikan kebenaran, berpaling dari kebenaran. Ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, surah 46 ayat ketiga. Surat Al-Ahqaf, surah 46 ayat ketiga. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling itu, dan orang-orang itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Orang-orang itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Mereka berpaling. Mereka i'rad. Mereka abai dari peringatan-peringatan tersebut. Allahu Akbar. Ini di antara dalil menunjukkan kufur i'rad, kufur berpaling. Karena berpaling dari kebenaran, berpaling dari agama Allah. Dan berpaling ini bisa macam-macam ya. Bisa karena gengsi, bisa karena hawa nafsu, bisa karena pengikut, bisa karena orang, apapun itu. Hati-hati. Dan yang terakhir, yang keenam, kufur nifaq. Yang keenam, kufur nifaq. Apa itu nifaq? Munafik, kufur nifaq. Itu mendustakan Islam dengan hatinya, tapi membenarkan dengan lisan dan perbuatannya. Ini orang-orang munafik i'tiqadi. Ini orang-orang munafik pada keyakinannya, akidahnya munafik. Hatinya benci akan Islam, hatinya mendustakan Islam, walaupun lisan dan amal perbuatannya mengatakan dia seorang muslim. Nah, ini munafik yang ada di zaman Nabi SAW di kota Madinah.
Contohnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga para pengikutnya tuh. Banyak orang bertanya, Ustadz, kenapa orang-orang munafikin lebih bawah ya nerakanya daripada orang-orang kafir? Karena mereka lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir jelas nih di hadapan ini musuh. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab, kan gitu. Ketika di fase Mekah cuma dua, mukmin kafir, jelas. Adapun di kota Madinah tambah lagi satu, munafik, duri dalam daging, musuh dalam selimut. Kita nggak tahu ternyata ini musuh kita, ternyata di barisan kita. Bahaya luar biasa, jauh lebih berbahaya. Maka Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya api neraka kata Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kufur nifak nih, mendustakan Islam dengan hatinya, mendustakan Islam dengan hatinya walaupun membenarkan dengan lisan dan perbuatannya. Persis seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ciri-ciri orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas, apabila mereka athqal salati 'ala munafiqin salatul isya wa salatus subuh. Salat paling berat bagi orang-orang munafikin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat paling berat bagi orang-orang munafikin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat isya dan salat subuh. Luar biasa. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud apa? Tidaklah kami melihat orang-orang yang tidak tampak salat isya dan salat subuh kecuali kami menyangka dalam hati mereka ada kemunafikan yang tulen. Kecuali kami menyangka ada kemunafikan yang jelas dalam hati mereka. Karena itu ciri salah satu orang-orang munafikin. Malas salatnya, malas ibadahnya. Kenapa ada hakikatnya mereka kufur? Kenapa mereka mengatakan Islam dengan lisannya dan berbuat yang pertama supaya aman di kota Madinah? Diganggu sama Nabi dan para sahabat. Ini menurut tanggapan mereka. Yang kedua, mereka ingin merusak Islam dari dalam. Mereka ingin merusak Islam dari betapa banyaknya kita lihat orang-orang kafir yang sengaja mungkin disusupi dalam Islam, mengucapkan Islam, tapi kemudian merubah syariat agama ini. Merubah syariat agama ini. Luar biasa banyaknya ini. Contohnya Abdullah bin Saba. Aslinya Yahudi betul ya? Membikin agama Yahudi, subhanallah. Khawarij, Syiah, Abdullah bin Saba. A'udzubillah, kufur nifaq. Ya, terdapat surah Al-Munafiqun. Dalil yang sangat jelas surat Al-Munafiqun. Kalau mau benar mau jelas sih, baca semua surat Al-Munafiqun dari awal sampai akhir tuh. Baca semuanya. Tapi yang paling jelas surat Al-Munafiqun ayat ketiga salah satu contohnya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Surah Al-Munafiqun ayat ketiga. Yang demikian itu adalah karena mereka beriman secara lahirnya lalu kufur secara batinnya. Ingat, lahiriahnya mereka beriman, tapi batinnya apa? Kufur. Kemudian hati mereka dikunci mati oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu mereka tidak dapat mengerti, mereka tidak dapat memahami. Mereka nggak paham tentang ayat-ayat Allah. Karena Allah sudah kunci mati hati mereka. Nah, ini 6 dari kufur yang disebutkan oleh para ulama kufur akbar. Kufur akbar. Dan sekali lagi saya katakan tidak boleh bagi kita kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin tanpa sebab. Dan sekali lagi saya katakan kafir mengkafirkan ini bukan urusan kita nih. Bukan urusan orang awam, bukan urusan para penuntut ilmu, tapi urusannya para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sama muslim, wahai kafir, walaupun bercanda nih, nggak boleh. Walaupun bercanda, tidak boleh. Dia mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir. Maka dengan itu, ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Lihat, ucapannya itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qal wa illa raja'at alaihi. Apabila seperti ia katakan, betul sih. Tapi namun apabila tidak, maka ia akan kembali kepada yang menuduh. Hadis yang lain dari Muslim juga. Wa man da'a rajulan bil kufri atau qala aduwallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi. Dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seseorang atau mengatakan ia adalah musuh Allah
sedangkan orang tersebut tidaklah demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Hadis yang lain dari Imam Bukhari, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtadat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran. Fasik nih orang, kufur nih orang. Nggak boleh nih. Karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya jika orang yang dituduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Dan dalil tentang masalah luar biasa banyaknya. Nah, para ulama menyebutkan terakhir dari kufur akbar, syarat seseorang itu terkena kekufuran. Nah, sekali lagi ya, ini hanya sekedar pengetahuan bagi diri kita. Bukan setelah ini kemudian kita tunjuk hidung. Oh, ini kufur nih, ini kafir nih. Enggak boleh. Ini sekedar ilmu bagi diri kita. Jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan kufur ini. Bedakan antara fi'il dengan fa'il. Perbuatan dengan orangnya. Ada 4 kurang lebih kata para ulama. Syarat seseorang terkena kekufuran. Yang pertama, an yakuna balighan aqilan. Yang pertama, seseorang baligh dan berakal. Dia baligh bukan anak kecil, dan dia berakal, bukan akalnya hilang. Pertama nih, dia orang yang baligh, dia orang yang berakal. Yang kedua, melakukannya dengan sukarela tanpa paksaan. Bukan seperti Ammar bin Yasir, betul ya? Yang dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengucapkan kalimat kufur. Di hadapannya ayah dan ibunya sudah dibunuh, Sumayyah dan Yasir. Maka Ammar mengucapkan karena terpaksa. Maka turun ayat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya itu tenang dengan keimanan. Ini kalau ini enggak. Karena tidak melakukannya dengan sukarela dan melakukannya karena ada paksaan. Syarat yang kedua, orang terkena hukum kufur melakukannya dengan sukarela dan tidak ada paksaan. Syarat yang ketiga, an taquma alaihi hujjah. Hujjah sudah tegak kepadanya. Hujjah sudah tegak kepadanya. Dia tahu ilmunya berarti, bukan orang bodoh, bukan orang jahil. Kalau dia jahil, maka nggak terkena kekufuran. Jadi hujjah sudah tegak kepadanya dengan jelas, bukan samar hujjah tersebut. Jadi bukan orang yang jahil, bukan orang yang bodoh. Dan yang keempat, alla yakuna muta'awwilan, tidak ada syubhat pada diri orang itu. Nah, bisa jadi apa? Dia meyakini misal sholat ini kelihatannya nggak wajib, karena ada syubhat ternyata di kepalanya. Dia berguru mungkin dengan guru yang salah, hari kemudian dia meyakini sholat ini tidak wajib mungkin, tapi karena ada syubhat di kepala orang tersebut. Nah, ini disebutkan para ulama 4 ini nih, mawani ini nih, penghalang seseorang dikafirkan, penghalang seseorang dikufurkan. Ini nggak boleh sembarangan, subhanallah. Saya katakan bab takfir, babul khatir, bab kafir mengkafirkan, ini bab berbahaya. Ini 4 syarat seseorang terkena kekufuran disebutkan. Baligh, berakal, melakukannya dengan sukarela, hujjah sudah tegak kepadanya, dia berilmu, bukan orang bodoh, bukan orang jahil, dan tidak ada syubhat pada dirinya. Kufur yang kedua, kufur kecil, kufur asghar atau kufur amali. Kufur kecil, kufur asghar atau kufur amali. Apa itu kufur asghar atau kufur kecil atau kufur amali? Dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Jadi dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai dosa kufur, tetapi tidak mencapai apa? Derajat kufur akbar, tidak mencapai derajat kufur besar. Contoh seperti kufur nikmat. Kufur apa? Nikmat. Ini dosa besar, nggak main-main, subhanallah, bukan dosa kecil ya. Tapi tidak mencapai derajat apa? Dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Enggak. Contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kufur nikmat surat An-Nahl ayat 83. Surat 16 An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka termasuk orang-orang kafir. Ya. Kafir di sini maksudnya adalah kufur asghar.
Kufur yang kecil ketika seseorang mengingkari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla padahal dia seorang muslim. Subhanallah, berapa banyak kaum muslimin yang mengingkari nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Dosa besar ini, ikhwan. Walaupun tidak sampai derajat kufur besar, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Contoh lain, membunuh seorang muslim. Ini dosa besar, nggak main-main, luar biasa. Tapi tidak sampai derajat apa? Tidak sampai derajat kufur akbar. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya kekafiran. Nah, kekafiran di sini maksudnya adalah apa? Kufur amali, kufur asghar, kufur kecil. Membunuh dosa besar nggak main-main, naudzubillah. Tapi tidak sampai derajat kufur besar, mengeluarkan seseorang dari Islam. Kecuali dia menganggap saya membunuh ini boleh, halal. Nah, ini bahaya, kacau. Naudzubillah. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ini nggak boleh. Kekufuran juga. Bersumpah atas nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan atau kekufuran. Kufur apa di sini? Kufur asghar, kufur kecil. Bukan kufur besar. Dan ada banyak perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Salah satunya tadi, kufur besar adalah mengeluarkan seseorang dari Islam, adapun kufur kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kufur besar menghapuskan seluruh amal-amal soleh. Nauzubillah min dzalik. Kufur besar itu menghapuskan pahala amal-amal soleh semuanya, sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya terhapuskan seluruh amalannya, tetapi bisa mengurangi pahala sesuai dengan kadar kekufurannya. Kufur besar, orang yang mati dalam kufur besar membawa dosa kufur besar tersebut, maka dirinya kekal dalam api neraka. Sedangkan kufur kecil tidak demikian. Nah, itu disebutkan tentang perbedaan-perbedaan antara kufur besar dan juga kufur kecil. Allah sebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan kufur yang 6 tadi itu, kufur besar, sama saja bagi mereka. Engkau memberikan peringatan kepada mereka ya Muhammad atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Ini juga yang seperti Allah sebutkan dalam surat yang lain. Surat Yunus ayat ke-96 dan 97. Surat 10 surat Yunus ayat 96 dan 97. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Rabbmu tidak akan beriman. Tidaklah akan beriman. Allah sudah pastikan si fulan tidak akan beriman. Dan ingat ya, Allah Azza wa Jalla melakukan ini sesuai dengan ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Allah tidak akan pernah mungkin zalim kepada hambanya. Tidak akan pernah mungkin zalim Allah kepada hambanya. Ketika hambanya melakukan seperti itu, Allah tetapkan dia kufur sampai dia mati, maka Allah Azza wa Jalla berbuat dengan keadilannya atau hikmahnya dan itu dengan ilmunya. Dan kita nggak tahu, betul ya? Kita tidak mengetahuinya. Karena orang banyak mengatakan, kenapa Allah begitu? Kenapa Allah nggak adil? Kenapa harus ada orang kafir? Kenapa ada? Ini bertanya tentang perbuatan Allah yang pertama tidak etis, betul ya? Yang kedua, yang ditanya bukan perbuatan Allah, yang ditanya perbuatan kita nanti di hari kiamat. Kita berbuat apa? Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka perbuat. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, enggak usah pakai tanya tentang perbuatan Allah. Kenapa begini Allah? Kenapa begini? Kenapa begini? Anda yang ditanya sama Allah hari kiamat. Karena seluruh perbuatan Allah itu pasti adil. Enggak ada yang zalim sama sekali kepada hamba. Seluruh perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Allah berbuat di antara rahmatnya atau hikmahnya. Innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Rabbmu tidak akan beriman.
Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim, meskipun mereka telah mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Contohnya orang-orang musyrikin Arab, betul ya? Orang-orang musyrikin Arab, musyrikin jahiliyah. Tanda-tanda kebesaran Allah luar biasa di hadapan mereka. Mukjizat yang mereka saksikan depan mata kepala mereka luar biasa banyaknya. Atau juga orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu yang menyimpang, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, kaum Madian, melihat jelas tanda-tanda kebesaran Allah dari mukjizat Nabi dan seterusnya. Onta bisa keluar dari batu, tapi mereka tidak beriman. Sampai mereka menyaksikan azab yang pedih depan mata kepala mereka. Ayat yang ketujuh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah Azza wa Jalla telah mengkhatam, menstempel, mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka telah ditutup oleh Allah, ghishawah, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Nah, Allah tabaraka wa taala, ini nyambung nih 6 dan 7, betul ya? Ada orang-orang yang kafir, memang kita sampaikan berbagai macam ayat luar biasa, hadis, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah nggak bukakan hidayah dalam hati. Contoh, orang yang misal nonton debat antara Islam, Muslim dengan kafir, betul ya? Contoh, nonton debat Dr. Zakir Naik misalkan gitu ya. Mereka melihat, oh benar, subhanallah. Atau yang debat lah, yang debat itu sendiri. Dr. Zakir Naik itu kan banyak berdebat luar biasa, kemudian divideokan, betul ya? Atau kemudian Ahmad Dedat misal berdebat divideokan, mereka ujung-ujungnya mengakui betul Bible itu ternyata sudah dirubah dan seterusnya, Al-Quran benar, tapi Allah takdirkan mereka nggak masuk ke dalam Islam, betul ya? Maksudnya mereka nggak masuk ke dalam Islam, bahkan mati dalam keadaan kufur tersebut. Nah ini nih, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengkhatam, telah menstempel, telah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka ada ghishawah, ada penutup, ada penghalang. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar, yang sangat berat. Nah, Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, menjadikan menutup pada pandangan mereka disebabkan kekufuran mereka dan penolakan keras mereka setelah jelas kebenaran bagi mereka. Setelah jelas kebenaran bagi mereka. Ya, disebabkan kekafiran mereka, penolakan keras mereka setelah jelas kebenaran bagi mereka. Tadi saya katakan tuh, keluarnya onta dari batu, jelas luar biasa. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian apa? Terbelahnya bulan. Di zaman Nabi SAW jelas kebenaran atas mereka luar biasa. Mereka mengatakan ini benar-benar sihir yang nyata nih. A'udzubillah min dzalik. Maka Allah tidak akan memberikan taufik bagi mereka untuk mendapat hidayah, dan mereka akan dapatkan siksa yang luar biasa pedih. A'udzubillah. Perhatikan baik-baik ini, ikhwan. A'udzubillah min dzalik. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat ke-110. Dalam surat Al-An'am ayat ke-110. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marratin wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla menghukum mereka, memalingkan hati mereka, penglihatan mereka seperti pertama kali ketika mereka mengingkari, tidak beriman kepada Al-Quran. Kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan kemana mereka berpaling. Wallahi ikhwan, kenikmatan hidayah ini luar biasa. Banyak orang bilang apa? Hidayah ini mahal. Mungkin satu itu betul mahal, tapi kalau mahal masih ada yang bisa beli. Hidayah ini tidak ternilai, ikhwan. Hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini tidak ternilai, luar biasa, nggak bisa sama sekali. Kalau
Hidayah itu kita bisa beli hidayah tersebut, kita kasih kepada orang yang kita cintai. Betul ya? Hidayah itu nggak dijual, subhanallah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah fadl karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah pilih. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla memilih diri kita, mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Wallah, ini kenikmatan besar, melebihi dari kenikmatan seluruh dunia ini, ya. Melebihi dari kenikmatan harta kekayaan yang berlimpah, pangkat jabatan yang luar biasa tingginya, kekuatan fisik, ketampanan, kecantikan, nggak ada apa-apanya itu sama dengan nikmat hidayah itu Islam wa sunnah. Dengan nikmat hidayah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi SAW, maka pegang hidayah ini benar-benar, ikhwan, pegang. Kita bukan orang terpintar, kita bukan orang terkaya, kita bukan orang tertinggi jabatannya, tapi Allah pilih diri kita untuk mendapatkan hidayah Islam dan iman. Hidayah sunnah di atas sunnah Nabi SAW. Itu semua murni pemberian Allah, taufik dari Allah, fadl karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kita sering-seringlah bersyukur kepada Rabbul Alamin dengan syukur yang banyak. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Allah sebutkan di sini 3 nih, hati, pendengaran, dan penglihatan. 3 ini adalah panca indera inti untuk bisa mengenal kebenaran. Panca indera inti, alat inti untuk bisa mengenal kebenaran. Hati, pendengaran, dan penglihatan. Ketika 3 ini sudah Allah nggak kasih hidayah, na'udzubillah min dzalik, maka Allah akan menstempel kunci mati hati orang itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl, surah ke-16 ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surat An-Nahl surah 16 ayat 78. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kita keluar dari rahim ibu kita nggak tahu apa-apa sama sekali. Kemudian Allah berikan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberimu penglihatan, pendengaran, dan juga hati nurani agar kalian bersyukur kepada Allah. Ini 3 nih, 3 alat yang sangat penting untuk bisa mengetahui kebenaran, untuk bisa mengenal kebenaran. 3 nih, ketika 3 hal ini sudah Allah tutup, hati dan pendengaran sudah Allah kunci, kemudian matanya Allah kasih penghalang untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, nggak bisa. Nggak bisa orang ini untuk mengenal kebenaran. Maka tadi tuh ayat ke-6-nya, engkau ingatkan mereka yang Muhammad, engkau tidak ingatkan mereka yang Muhammad, sama saja mereka tidak beriman. Karena Allah sudah mengunci mati hati mereka. Allah sudah menstempel, mengkhatam hati mereka. A'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Ini 3 alat untuk mengenal kebenaran. Subhanallah. Dan ini semua tidak lain tidak bukan dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini yang saya katakan tadi bahwa Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Apa yang Allah jadikan bahwa hati mereka terkunci mati, pendengaran mereka terkunci mati, mata mereka ada penutup, itu karena perbuatan-perbuatan mereka jelas. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Begitu. Sinyal-sinyal hidayah yang Allah kasih itu luar biasa banyaknya, nggak mungkin tidak. Sinyal-sinyal hidayah yang Allah kasih itu banyak luar biasa. Cuma kita mau menyambutnya sinyal tersebut atau tidak. Nah, ketika Allah mengunci mati mereka dengan kekafiran, mereka tidak beriman sama sekali, maka itu diantara musibah yang sangat besar, ya. Bahkan musibah yang paling besar luar biasa. Musibah paling besar itu musibah dalam agama, ya. Musibah di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Kata-kata khatam Allah mengunci mati karena al-khatam atau at-tab' memiliki arti yang sama, yaitu melakukan stempel pada amplop sehingga tidak diketahui isinya dan tidak bisa dibuka sehingga dapat diganti atau dirubah. Itu khatam atau tab'. Khatam atau tab' itu sama. Khatam Allah ala qulubihim. Tab'a Allah ala qulubihim sama. Itu stempel kepada amplop sehingga nggak diketahui dalamnya tuh. Allah Azza wa Jalla telah menstempel hati seseorang, mengunci mati, itu khatam Allah. Kemudian wa'ala absarihim ghishawah. Ghishawah adalah penutup yang membuat sesuatu menjadi tertutupi sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat menyentuhnya. Allahu Akbar. Maka makna ayat tersebut adalah
Hal tersebut karena sudah berlaku ketetapan Allah untuk mereka dengan dikunci mati hatinya sampai tidak bisa berpikir, pada telinganya sehingga tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, dan dijadikan penutup pada matanya sampai tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang jelas. Dan itu semua sekali lagi kan apa? Kesombongan mereka, dosa-dosa mereka, penolakan mereka, kekufuran mereka. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Nah, ini yang kita harus masukkan dalam pikiran kita nih. Husnudzan kepada Allah, suudzan kepada diri kita. Suudzan kepada diri kita maksudnya ketika saya dapatkan ujian cobaan musibah, ini karena dosa saya. Karena dosa saya. Bukan kemudian salahkan Allah, kenapa Allah kasih ini sama saya? Salah. Itu suudzan kepada Allah. Husnudzan kepada diri, tidak. Ketika Allah berikan ujian cobaan musibah, contoh, husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, kemudian suudzan kepada diri kita. Ini karena dosa saya. Ini karena keburukan saya, ini kesalahan saya. Ini benar. Nah, banyak orang bertanya tentang perbuatan Allah, na'udzubillah bidzalik, yang menjadikan mereka tambah jauh dari hidayah Allah azza wajalla. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini mungkin ayat yang kita bisa bahas, surat ke-6, ayat ke-6 dan ayat ke-7 dari surah Al-Baqarah. Orang-orang kafir ternyata mereka ada orang-orang yang Allah azza wajalla kunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka ada penghalang, nggak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga apapun yang kau sampaikan kepada mereka, mereka tidak mendapatkan hidayah. Nah, ini disebut yang sudah kita sebutkan di awal-awal tentang hidayah. Salah satunya hidayah itu taufik, ini di tangan Allah azza wajalla. Kita hanya punya hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan, nasihat, betul ya? Ini benar, ini salah, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini iman, ini kufur. Kita menjelaskan, kita menasihati, kita menerangkan. Itu hidayatul bayan wal irsyad. Tapi kalau orang itu mendapatkan penjelasan dari kita, dia mau terima atau tidak, ada hidayatul taufik, ini di tangan Allah azza wajalla. Saya sudah menyampaikan nih sejam lebih tentang masalah ini, betul ya? Adapun orang yang mau menerima atau tidak, ada hidayah taufik dari Allah azza wajalla. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan hidayatul bayan wal irsyad. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul hanya punya hidayatul bayan wal irsyad. Karena yang mempunyai hidayah taufik hanya Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi saya ulang, bersyukurlah kepada Allah azza wajalla dengan syukur yang banyak. Ketika Allah berikan kenikmatan Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, karena itu kenikmatan yang luar biasa besarnya, bahkan paling besar ya. Melebihi daripada seluruh kenikmatan dunia di atas muka bumi ini. Semoga Allah tabaraka wa taala jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga keistiqomahan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita mati dalam keadaan Islam, iman, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wallahu taala alam bissawab. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, anak saya seorang laki-laki, sepanjang hidupnya hingga meninggal selalu sholatnya di rumah. Dia tidak mau sholat di masjid, walaupun sudah diajak dengan cara yang baik hingga dengan paksaan. Anak saya meninggal di usia 34 tahun. Dia selalu meyakini bahwa memang kalau sholat di rumah tidak diterima sholatnya oleh Allah. Sedangkan yang sholat di masjid belum tentu hatinya ikhlas. Bagaimana saya menyikapi ini Ustadz, walaupun anak saya sekarang sudah meninggal? Apakah sholatnya selama ini diterima atau tidak? Jazakumullah khairan. Nah, yang pertama, ulama khilaf memang tentang masalah hukum sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Sahih, betul. Tapi dari khilaf ulama tersebut bukan berarti kemudian kita menyepelekan tentang sholat berjamaah di masjid. Yang dikhilafkan oleh para ulama adalah hukumnya. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah dan seterusnya, kan gitu. Yang dikhilafkan oleh para ulama itu hukumnya. Kenapa dikhilafkan hukumnya? Karena melihat kepada dalil. Walaupun ulama yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu sunnah muakkadah, tidak ada satupun ulama kemudian yang menyepelekan sholat berjamaah di masjid. Karena itu syiar Islam yang sangat luar biasa.
Tapi bukan berarti kata para ulama, orang yang tetap dia sholat, tapi sendiri di rumah, kemudian tidak terima sholatnya. Enggak, karena ini masuk ke dalam syaratan qabulil amal. Dua syarat diterimanya amal soleh. Bisa jadi hatta orang yang di masjid pun gak diterima ketika dia ria, ketika sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, kalau itu bukan masuk ke situ, karena itu bukan termasuk syarat diterimanya sholat. Syarat diterimanya sholat, syarat diterimanya amal soleh, ikhlas dan ittiba'. Ikhlas lillahi ta'ala karena Allah dan ittiba'ur rasul. Mengikuti contoh Rasulullah SAW. Jadi ketika orang anak ibu tadi itu, dia sholat ikhlas mungkin di dalam rumahnya, dia mengikuti contoh Nabi SAW dalam rumahnya ketika dia sholat, insya Allah ta'ala Allah Azza wa Jalla akan terima. Tapi kata para ulama, dia telah melakukan apa? Perbuatan melalaikan dari agamanya, atau menurut sebagian ulama dia telah melakukan satu dosa karena dia tidak atau menyepelekan dari agama salah satu ajaran Islam itu sholat berjamaah di masjid, salah satu syiar Islam. Tapi dia melakukan hal tersebut tadi itu muta'awilan. Dia punya ada syubhat di kepala dirinya. Syubhat. Nah, jadi bisa jadi hujjah yang sampai kepadanya itu belum kuat untuk bisa membongkar hujjah dalam akalnya. Kan gitu ya? Ini bahayanya syubhat nih. Bisa jadi ilmu yang sudah sampai kepadanya, dalil tentang wajibnya laki-laki sholat berjamaah di masjid, bisa aja itu nggak masuk, yang masuk apa? Syubhat. Loh, saya bedanya apa di sini? Kan gitu ya? Itu balik lagi kita di hidayah. Balik lagi di hidayah. Jadi insya Allah Ta'ala bukan berarti kemudian ditolak semua dari sholat sendirinya di rumah. Enggak, karena itu tentang masalah ikhlas dan ittiba' Rasul. Semoga Allah Azza wa Jalla terima sholat dari anak ibu dan Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa dari anak ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kufur mendustakan ayat-ayat Allah dengan lisan, beribadah terus urusan dunia terbengkalai. Kata-kata kotor keluar dari lisan. Padahal orang tersebut mempelajari agama, tetapi ada orang ragu-ragu dalam orang beriman tidak ada hari akhir, hari pembalasan, perbuatan di dunia suka berjihad. Bagaimana solusinya dalam menemukan seperti ini? Ustaz. Intinya adalah kekufuran yang kita sebutkan tadi ada 6. Tadi kufur dalam masalah mengingkari, dalam mendustakan, dan seterusnya, keraguan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jenis seperti itu gitu. Jangan sampai kita menjadi orang jenis seperti itu. Dan kalau tadi itu ada orang seperti ini padahal yang ngaji dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa hidayah yang Allah berikan kepadanya hanya sampai berilmu, tidak sampai beramal. Ini pelajaran besar bagi diri kita semua nih, Ikhwan. Kita sekarang lagi sedang menuntut ilmu agama Allah, tapi ada kewajiban selanjutnya ketika berilmu mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Nah, kewajiban dari kita bukan hanya berilmu, ilmu ini kan wasilah untuk kita beramal. Jangan sampai hanya berilmu saja tapi tidak beramal, seperti orang Yahudi, naudzubillah. Maka pelajaran besar bagi diri kita, mintalah sering-sering kepada Allah Azza wa Jalla hidayah, taufik untuk bisa berilmu dan beramal. Bahkan istiqamah di atas itu semua. Nah, jadi ada orang-orang yang cuma hidayah tersebut sampai ilmu saja tuh. Tapi Allah nggak berikan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ada orang-orang yang Allah kasih ilmu, hidayah untuk berilmu, hidayah untuk beramal, tapi putus nggak istiqamah. Ada lihat. Pelajaran besar bagi diri kita, sering-sering meminta kepada Allah agar Allah selalu berikan hidayah untuk berilmu, beramal, dan istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita kalau ada teman yang curhat soal permasalahan rumah tangganya, spesifiknya selingkuh suaminya. Sebelumnya saya sudah bilang, kalau mau cerita tujuannya mau cari solusi dan minta ke orang yang berilmu. Dia menganggap ilmu agama saya lebih baik dari dia. Tapi saya merasa ini menjadi beban buat saya karena saya pun jauh dari sempurna dalam menjalani rumah tangga saya sendiri. Jadi saya lebih banyak memberikan nasihat mengenai menutupi aib suami dan yang terutama meminta doa kepada Allah untuk melembutkan hati teman saya, memperbaiki ibadah-ibadah dan banyak mengunjungi kajian-kajian ilmu. Karena teman saya jadi tidak respect ke suaminya. Apakah tindakan saya ini sudah tepat ya Ustadz? Apa yang seharusnya saya lakukan? Dalam lubuk hati yang terdalam saya sangat ingin membantu teman saya. Jazakallahu khairan. Insya Allah benar ya. Insya Allah benar dari nasihat tadi ketika memang
ingin cari solusi, datang ke orang yang berilmu, datang ke ustadz, datang kepada orang yang bijak, dan seterusnya. Itu jelas benar banget, Masya Allah. Adapun kepada saya termasuk orang mungkin orang yang bukan berilmu, tapi ketika memang dia memberikan kita ada sedikit mungkin ilmu yang kita ketahui, perbaiki diri kita dulu. Mungkin suami melakukan hal tersebut karena kesalahan yang ada pada diri istrinya, coba introspeksi diri, perbaiki amal saleh kita, dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Itu bagus, benar. Tapi yang paling terpenting adalah arahkan dirinya untuk mencari solusinya kepada orang yang berilmu. Itu lebih bagus, itu lebih ahsan, itu lebih bagus gitu. Karena tadi seperti yang dibilang, ditakutkan adalah beban bagi diri yang bertanya, akhirnya kemudian salah, kesian subhanallah bagi yang ditanya tersebut dan juga yang bertanya. Tapi selama kemudian tadi menutupi aib suaminya, menasehati untuk menutupi aib suaminya, menasehati untuk memperbaiki ibadah, itu bagus. Itu bagus. Kalau memang dia tetap hanya kepada diri ibu saja mungkin dia selalu seperti itu, maka selalu ingatkan seperti itu aja terus. Ingatkan seperti itu terus jadi. Kok begini terus? Ya, memang harusnya seperti itu. Harus apa? Seperti itu. Kalau memang subhanallah, kalau memang ternyata naudzubillah benar-benar jelas selingkuh, jelas naudzubillah seterusnya, kalau engkau tidak sabar, maka silahkan ajukan kepada hakim kan gitu. Khulu silahkan. Kan itu diantara dibolehkan seorang wanita. Tapi kalau mau sabar, bertakwa pada Allah silahkan kan gitu. Allah alam. Jazakallah Allah. khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Anak saya 2 orang, laki-laki dan perempuan. Dua-duanya pecinta alam. Saya sebenarnya kurang suka bukan dengan kegiatan alamnya Ustaz, tapi kebanyakan mereka lalai dalam ibadah. Dan saya selalu khawatir setiap kali mereka melakukan perjalanan. Saya sudah menyampaikan keberatan, apalagi anak saya yang perempuan, tentunya ikhtilat dan sebagainya. Tapi mereka suka pergi diam-diam Ustaz, lalu selalu bilang, ibu tidak boleh marah. Kalau ibu marah, maka Allah murka. Maka ibu harus ridho kalau kamu pergi. Saya selalu ketakutan Ustaz, apalagi banyak berita korban bencana naik gunung dan sebagainya. Saya tidak ridho sebenarnya, tapi saya dipaksa untuk ridho. Harus bagaimana saya bersikap Ustaz? Apakah anak saya sudah termasuk durhaka? Sampai sekarang saya terkena penyakit jantung karena saya selalu khawatir dengan keadaan anak-anak saya di luar sana. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Yang sehat bagi para anaknya, ketika orang tuanya sudah nggak suka seperti ini, tinggalkan. Tinggalkan. Naik gunung, ubah hukumnya kan gitu ya. Tapi jangan jangan sampai naik gunung tersebut mencintai alam menjadi sesuatu yang haram ketika tidak diridhai oleh orang tuanya. Walaupun orang tuanya kemudian tadi dengan lisannya dengan terpaksa mungkin lisannya meridhai, tapi hatinya nggak ridha, bahkan sampai naudzubillah sampai sakit jantung seperti itu, nggak boleh, dosa besar bagi anaknya nih. Naudzubillah min dzalik. Ini pelajaran besar bagi diri kita semua nih, hati-hati nih. Keridhaan orang tua itu nomor satu, ya kan? Luar biasa. Setelah keridhaan Allah dan Rasulnya, keridhaan orang tua luar biasa. Kalau istri, Allah, Rasulnya, suami, baru kemudian orang tua kan gitu. Intinya pelajaran besar. Apalagi tadi seorang perempuan, anaknya naik gunung kemudian tanpa mahram dan seterusnya, ini nggak boleh jelas. Subhanallah, ini tidak dibolehkan. Nasihati anak tersebut dengan baik-baik. Doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada dua anaknya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita melihat penderitaan bangsa Palestina yang digenosida sama bangsa Yahudi? Apakah ini karena sudah dikunci mati sama Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Ustaz. Yahudi Allah sebutkan dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Kenapa siapa orang-orang yang Allah murkai? Yahudi, kata para ulama. Dhu ilmin bila amal. Mereka punya ilmu tapi kosong dari amalan. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu benar, agama Islam itu benar, tapi mereka tidak mau beriman. Mereka tahu nih, di Palestina itu ada tanah yang memang milik kaum muslimin aslinya, itu mereka tahu masalah tersebut, tapi mereka tidak mau beriman karena kesombongan mereka, karena bukan dari Bani Israel, dan mereka anggap orang yang bukan dari Bani Israel itu halal dibunuh.
Subhanallah. Itu mereka sebutkan itu, naudzubillah. Yahudi. Maka yang seperti ini jelas orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang salah satu contoh real Allah kunci mati hati mereka. Orang Yahudi sudah ada di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kota Madinah itu kota Nabi terakhir yang akan tinggal di situ. Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi SAW, jelas. Tapi ketika turunnya, mereka nggak tahu nih turunnya dari mana, diutusnya dari mana. Ternyata dia dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Maka mereka tidak mau beriman kecuali sedikit. Salah satu real orang-orang yang Allah Azza wa Jalla kunci mati hati mereka. Ta'ala. Dan kita doakan, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah tentang saudara-saudara kita agar Allah berikan kekuatan, kesabaran, agar Allah berikan kemenangan, kemuliaan. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin, salah satunya dengan memboikot juga dibolehkan, subhanallah, dan seterusnya insya Allah. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin sesuai dengan memang kapasitas kita masing-masing. Allah alam. Insyaallah, bagi jamaah yang ingin bertanya langsung, kami persilakan. Bila ada yang ingin bertanya langsung, Pak Rio, silakan. Ya, baik. Jazakillah khairan, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum, Ustaz, dan juga jemaah semua. Ya, Ustaz, Ana ada satu kasusnya, Ustaz. Jadi di kantor, Ana ada satu teman, ikhwan, dan juga akhwat yang alhamdulillah kita semua sudah dikasih ya semacam hidayah sunnah, Ustaz. Maksudnya sama-sama sudah belajar lah gitu, Ustaz ya. Iya, Masya Allah, yang ikhwan, Ustaz, itu berniat untuk menghalalkan yang akhwat dan sudah menyampaikan niatnya tersebut kepada akhwat, Ustaz. Dan ingin bertemu kepada walinya lah untuk tahapan selanjutnya lah, seperti itu, Ustaz. Namun sebelum menyampaikan ke walinya, si akhwat ini, Ustaz, si akhwat ini masih mempertimbangkan lah, Ustaz, karena bagaimanapun kan memutuskan untuk menerima satu pinangan atau niatan seorang ikhwan itu kan perlu pertimbangan lah gitu, Ustaz ya. Jadi perlu waktu gitu. Nah, namun eh, dalam masa pertimbangannya ini, Ustaz, qadarullah mereka berdua ini, jadi yang ikhwan ini kadang-kadang ya seperti memberi perhatian lah gitu, Ustaz. Kadang-kadang memberi sarapan gitu, tiba-tiba naruh sarapan di meja si akhwat, lalu kadang-kadang ngasih coklat gitu ke akhwatnya. Terus yang Anda lihat juga sepertinya akhwatnya, Anda sih wallahu alam ya tidak melihat apakah akhwatnya keberatan atau gimana, tapi mungkin ada sedikit welcome ya Ustaz ya, quote and quote. Cuma ini terjadi gitu Ustaz. Maksud Anda sih mendorong ini segera terjadi ya proses pernikahan ini Ustaz. Ya kalau memang diterima sama si akhwat, ataupun kalau tidak ya segera diputuskan lah seperti itu. Cuma dalam masa menunggu jawaban dari akhwat ini Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana ya supaya karena fitnah ini kan walaupun kita sudah belajar ini kan akan terus terjadi ya, mau bahkan ulama sekalipun bisa terjadi itu sama fitnah syahwat ini gitu Ustaz. Barakallahu Nah, fikum. Jazakallahu khair. nasihati keduanya. Nasihati yang pertama ikhwannya, engkau sekarang sudah apa? Dan sebenarnya ada sesuatu yang salah di situ. Kenapa? Ketika dia ingin melamar akhwat tersebut, ngomongnya bukan sama akhwatnya, ngomongnya sama walinya. Nanti walinya akan rembuk kepada akhwatnya diterima atau tidak, kan gitu. Bukan langsung ngomong kepada akhwatnya. Ini banyak orang salah di sini, subhanallah. Jadi ngomong itu kepada wali dari akhwat tersebut, entah itu orang tuanya, entah itu kakaknya, laki-laki, adik laki-laki, kakeknya, pamannya, kan gitu ya. Jadi ngomongnya bukan kepada akhwat tadi tuh. Ngomongnya kepada walinya dulu, nanti walinya yang akan menyampaikan kepada akhwat tersebut walaupun dari satu kantor. Walaupun sudah kenal teman dan seterusnya kan gitu ya. Nah, dia nyampaikan kepada walinya, walinya akan rembuk kepada akhwat tersebut, kasih jawaban, diterima atau ditolak kan gitu. Diterima maju dengan cepat, ditolak, selesai cari yang lain. Menutup pintu fitnah di situ. Nasihati kepada keduanya, kepada ikhwannya tadi,
Nggak usah pakai kemudian tadi tuh cari-cari ngasih-ngasih perhatian dan seterusnya. Syaitan itu pintar dan syaitan itu pengalaman luar biasa dan sudah banyak kejadian tentang masalah ini. Jangan kemudian gara-gara oh sudah ngaji dan seterusnya. Syaitan itu tahu tuh orang yang sedang ngaji yang seperti ini bisa digoda dengan apa, bisa digoda dengan ini salah besar tentang masalah ini. Nutup pintu fitnah itu luar biasa sangat penting tentang masalah tersebut. Nasihati keduanya. Nasihat juga kepada akhwatnya. Kan kalau bilang kepada akhwatnya kalau memang engkau apa mau serius langsung aja datang kepada waliku nanti aku yang akan berembuk dan juga ngobrol kepada waliku diterima ditolak jangan langsung kepada akhwatnya banyak orang salah di sini subhanallah nih wallah alam bishawab. Nasihati kepada keduanya intinya agar mereka membenarkan tentang ta'aruf yang syar'inya. Nah, sesuatu yang salah tadi dari ta'arufnya tadi. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ukti Putri. Jazakillah khairan, Ukti Cud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Ustadz, tadi kan Ustadz mengatakan kita mempelajari kufur ini untuk menasihati diri kita, bukan untuk memvonis seseorang ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz kalau kita misalnya Ustadz, kita menjadikan contoh untuk orang yang akan kita beritahu, misalnya keluarga ataupun kerabat, misalnya sahabat kita gitu Ustadz. Misalnya, kamu jangan seperti ini ya contohku. Misalnya ini Ustadz, kayak teman yang punya kebiasaan untuk ya ziarah safar untuk ziarah kubur yang kuburannya itu ini Ustadz yang pakai toppingnya banyak gitu Ustadz yang kayak kue gitu Ustadz itu kan jelas-jelas itu sudah kekufuran ya Ustadz ya. Apa bolehkah Anda mencontohkan ini Ustadz? Wah kalau kamu begitu kamu kufurnya seperti ini. Bolehkah itu Ustadz kalau dengan tujuan kita supaya mereka paham gitu Ustadz bahwa yang mereka lakukan itu salah. Dan bagaimana juga Ustadz kalau orang yang berbuat kebid'ahan gitu Ustadz yang biasa tahlilan, mungkin yang memaksakan diri gitu Ustadz untuk tahlilan, padahal mereka juga bukan dari kalangan yang mampu gitu Ustadz. Bolehkah Ana sebutkan hal-hal seperti ini gitu Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, disebutkan secara umum jelas boleh. Contoh-contoh yang disebutkan para ulama, orang yang datang ke kubur meminta-minta kepada ahli kubur, kepada mayit, atau kemudian orang yang tadi berbuat kebidahan dan sebagainya, jelas disebutkan secara umum itu boleh, boleh jelas. Itu juga jelas boleh. Itu bahkan untuk bisa memahami orang-orang untuk bisa memahami apa itu syirik, apa itu kebidahan, apa itu maksiat, apa itu dosa dan seterusnya. Tapi secara ta'yin, secara personal, ini jangan. Nah, misal kita tahu si fulan atau fulana datang, oh, itu kayak gitu tuh, itu kufur tuh. Ini jangan secara ta'yin, itu secara personal langsung tunjuk orang ini jangan. Tapi secara umum, ini jelas apa? Dibolehkan dalam Al-Quran dan sudah disebutkan. Orang yang meninggal, contoh orang yang meninggal membawa dosa kesyirikan, mati membawa dosa kesyirikan, tidak sempat bertobat, penghuni neraka selama-lamanya. Jelas. Kecuali memang sudah disebutkan dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya tadi, Fir'aun, Iblis, kaum-kaum terdahulu, dan seterusnya. Itu jelas disebutkan dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Memang itu orang-orang kafir yang sudah pasti mendapatkan neraka, kufur. Kan gitu, jelas. Nah, tapi ketika dia masih seorang muslim, kan gitu. Kemudian apa secara umum dari perbuatannya perbuatan apa Islam, tapi ketika ada sebagian perbuatannya perbuatan kekufuran, maka tidak boleh kita menta'yin, bahasanya menta'yin, menunjuk hidung lah kalau bahasa kita. Tapi secara umum kita jelaskan. Secara umum, ketika seorang datang, contoh datang ke kuburan itu nggak boleh. Kenapa? Karena harusnya penghuni kubur itu butuh doa kita, bukan kita malah minta doa kepadanya. Bahkan itu termasuk perbuatan kesyirikan dan seterusnya. Itu secara umum. Bahkan itu dicontohkan oleh para dai dan seterusnya, tapi tidak boleh secara ta'yin. Wallah a'lam bishawab. Afwan Ustadz, berarti Ana salah ya Ustadz ya ketika misalnya ada kayak video atau postingan, oh si Fulan ini misalnya semacam dia pemimpin gitu di suatu daerah yang mengaku bahwa dia hamba dari semesta, hamba dari itu dan Ana menunjuk itu Ustadz, berarti salah ya Ustadz ya. Jangan. Oh, Jangan. nah, Kalau Ustadz. secara ta'yin jangan. Kalau secara ta'yin, secara person langsung tunjuk ini jangan. Tapi secara umum kita jelaskan memang itu memang disyariatkan. Oh, Wallah naam. a'lam. Naam Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustadz. Barakallahu Jazakallah. fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz, dua Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan orang yang kita ketahui memang selama hidupnya kita lihat selama kita tinggal bersamanya dia tidak pernah sholat kecuali seperti sholat Id. Lalu pada saat dia meninggal, orang di sekitarnya tidak mau mengurus jenazahnya.
Apakah karena menganggap bahwa orang ini sudah kafir? Bagaimana saya sebagai seorang akhwat menyikapi ini? Sedangkan tidak mungkin saya melakukannya sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz. Sampai Kalau sekarang dia jenazah masih kalau dia i'tiqadnya, keyakinannya adalah seorang muslim, KTP-nya adalah seorang muslim, maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengurusi jenazahnya. Walaupun lama khilaf tentang masalah tadi, apakah orang yang meninggalkan sholat itu kufur atau tidak dan seterusnya. Tapi Allah alam bisawab, secara pendapat yang lebih rajih pada hakikatnya selama dia tidak menghalalkan perbuatannya tersebut, maka tidak sampai derajat kufur. Dan ketika dia meninggal pada hakikatnya apa? Dikuburkan secara muslimah, dikuburkan secara hukum Islam dari pendapat yang lebih rajih. Walaupun tadi ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan kencang masalah tersebut, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak diurus. Luar biasa, masya Allah, sampai seperti itu ulama tentang masalah sholat. Ihtimam besar, luar biasa, perhatian besar para ulama tentang masalah melaksanakan sholat itu sendiri, subhanallah. Tapi Allah alam bisawab, maka dia boleh untuk mencari mungkin orang-orang dari kaum muslimin atau muslimat yang bisa mengurus jenazah tersebut kalau orang-orang dekatnya tidak mau mengurusinya. Karena zahirnya seorang muslim, zahirnya dia seorang muslim atau muslim. Allah alam bisawab. baik Ustadz. Walaupun berarti kalau tidak ada yang mengerjakan, seluruhnya berdosa Ustadz. Iya, nah, fardu kifayah. Fardu kifayah ya Ustadz ya. Dan satu lagi Ustadz, bagaimana hukum dengan seorang muslim yang sering meninggalkan sholat? Nah, ini yang saya katakan dari ulama khilaf tentang panjang lebar masalah meninggalkan sholat. Ada sebagian ulama menyebutkan dia telah kufur keluar dari Islam. Tapi pendapat yang lebih rajih, dia tidak kafir, tapi melakukan dosa besar yang luar biasa besarnya dan berada di tepi jurang kebinasaan. Karena seperti nasihati, doakan semoga Allah berikan hidayah dan seterusnya. Satu lagi Ustadz, terkait dengan perayaan seperti ulang tahun dan hal-hal lain yang menyangkut tasyabuh Ustadz. Disampaikan bahwa di hadis tersebut menyerupai orang-orang kafir. Apakah berarti kita sudah seperti orang kafir bila hingga wafatnya kita masih melaksanakan hal-hal tersebut? Apakah kita terhukumi kafir Ustadz? Nah, ini yang disebutkan tadi kufur amali, amal perbuatannya yang kufur tapi tidak kufur akbar. Itu dosa besar. Kata-kata fahuwa minhum, dia termasuk golongannya, itu termasuk dosa besar, tapi tidak menjadikan kemudian tiba-tiba orang tersebut kafir keluar dari Islam. Itu yang pertama. Jadi kufur amali, kufur asghar, kufur kecil. Yang kedua, yang saya katakan tadi, kita membedakan antara fi'il dengan fa'il, perbuatan sama orangnya. Bukan berarti orang yang melakukan tadi itu ulang tahun dan perayaan-perayaan kafir yang lain, sudah kafir berarti ini. Enggak. Ditambah lagi tadi kufur amali. Tidak kemudian kita tunjuk hidung orangnya. Bedakan antara fi'il dengan fa'il. Perbuatan yang kita hukumi perbuatannya, bukan orangnya. Adapun orangnya, ketika kita orang awam ataupun menuntut ilmu, ketika kita bisa nasihati silahkan. Kalau enggak, maka memvonis orang bukan hukum kita. Bukan ranah kita, itu ranah ulama masalah tersebut. Allah a'lam bishawab. Berarti kita hanya bisa menyampaikan ya Ustadz, Ya. selebihnya baik. Jazakumullah khairan, sudah selesai semua Ustadz. Pertanyaan, kelas. Nah, barakallahu fiki. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada kajian online gini, semoga Allah bisa kumpulkan kita juga nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.